Halo Lur, apa judul film kita kali ini? Judul film kita kali ini adalah 40 Shades of Blue, Lur. Mungkin beberapa dulurku sudah pernah nonton ini film. Yang kurang ngerti, monggo disimak ini filmnya, Lur. Ini film disutradarai oleh Ira Shah, seorang sutradara kelahiran Memphis 21 November tahun 1965. Lewat film ini pun sang sutradara mendapat penghargaan Grand Prix Jury Prize di ajang Sundance Film Festival tahun 2005. Film yang mendapat rating 6,1 dari IMDb ini berbudget cukup gede, Lur, yaitu 1,5 juta US dollar atau sekitar 22 M rupiah ya, Lur. Dari budget dan penghargaan bisa kita lihat sepintas kualitas ini film, Lur. Gimana, Lur? Udah siap nyimaknya, Lur? Monggo, Lur, simak baik-baik, Lur. Bekicot. Bekicot. Perkenalkan dulu, Lur, salah satu tokoh utama di film ini. Beliau adalah Laura, diperankan oleh Dina Korzun. Dia orang Rusia, Lur, pindah ke Amerika demi mensupport karir sang laki, Lur. Karena dia sendiri adalah bini dari seorang musisi legendaris kaya raya yang sangat terkenal dan dihormati ya, Lur. Dia adalah Pak Alan, diperankan oleh Ripton. Nah, Laura dan Pak Alan punya selisih usia yang cukup jauh, Lur, yaitu 30 tahun. Laura sendiri berumur 30 tahun dan Pak Alan sudah 60 tahun, Lur. Jauh banget ya, Lur. Hasil kerjasama yang baik mereka pula, maka lahirlah si bocil yang bernama Tom ya, Lur. Ini dia bocilnya, Lur. Dia dirawat oleh seorang suster, maklum orang kaya ya, Lur. Yes. It's very easy. I can show you sometime if you like. Glad you could join us, little bunny. You see how pretty your mommy looks? Покажи мне ручки. Дай мне ручки. Пойдем? Nah, malam itu Laura nemenin Pak Alan konser, Lur. Di dalam mobil Pak Alan bilang kalau putranya dari bini pertama beliau dulu mau datang ke rumah mereka malam ini dan akan menginap beberapa hari di rumah mereka. Dan Laura semenjak kawin sama beliau nggak pernah melihatnya dan nggak pernah kenal dengan putra beliau dari bini pertamanya ya, Lur. Konser Pak Alan dihadiri oleh banyak tamu, Lur, dan di sini nampak Laura tak terlalu senang dengan hal-hal yang seperti ini karena wajahnya murung sepanjang waktu, Lur. Sementara itu Pak Alan nggak peduli dengan situasi Laura. Yang penting beliau happy, Lur. Agak egois gitulah, Lur. Pak Alan pun sibuk dengan teman-temannya. Dia mencueki Laura yang sendirian di malam itu. Parahnya lagi, Laura nggak suka lihat lakinya itu dekat dengan salah satu artis yang digosipin jadi cewek beliau, Lur. Oleh karena itulah Laura memutuskan pulang sendiri malam itu dan meninggalkan beliau, Lur. Melihat bininya pergi, Pak Alan pun ngambil kesempatan pepet-memepet sama salah satu artis pendukung beliau ya, Lur. Di luar, Laura pun bertemu dengan mantan cowoknya dulu, Lur. Lama mereka nggak ketemu dan Laura juga terlihat nggak srek lagi dengannya. Huh? You sure? Why don't you come with us? Are you waiting on somebody? Anywhere you want to go? You want to go with us? Namun dia terus saja mendekati Laura, Lur. Nah, akhirnya Laura pun mau menerima tawarannya untuk diantar pulang ke rumahnya ya, Lur. Laura pun mempersilahkannya. Dan sesampai di rumah, Laura pun mempersilahkannya masuk ke rumah, Lur. Nah, ternyata Laura tak tahu kalau anak terenya udah datang, Lur. Alias anak Pak Alan dari bini pertamanya itu, Lur. Nah, ini dia anak sulung Pak Alan alias anak terenya si Laura, Lur. Namanya Mitchell, diperankan oleh Darren Burrows. Nah, dia pun ngintip dari pintu kamarnya. Laura ngusir tuh cowok yang mulai ndak sopan sama dia ya, Lur. Dan esok pagi akhirnya Mitchell pun bertemu dengan nyokap barunya itu, Lur, si Laura. Berkenalanlah mereka, dimana saat itu Laura akan mengantar si kecil sekolah yang tentunya juga dia adik terenya si Mitchell ya, Lur. Dan Mitchell pun ngobrol sama bokapnya, Lur. Dan disinilah kita tahu kalau Mitchell dan bokapnya si Alan ini nggak pernah akur semenjak Alan pisah dengan nyokapnya ya, Lur. Dan Mitchell hari itu menemani bokapnya latihan, Lur, karena akan ada konser besar. Dan Laura pun juga datang ke studio nemenin beliau. Sambil menunggu beliau latihan, mereka pun mengobrol sambil mengopi. Dan disitulah mereka ngobrol lebih jauh dan berkenalanlah lebih dekat mereka, Lur. Dimana Laura dan Mitchell ternyata seumuran, mereka sama-sama 30 tahun ya, Lur. Dan ternyata si Mitchell udah kawin, Lur. Bininya nggak ikut ke sini karena sibuk katanya, Lur. Dan di sini Laura juga nampak mengeluhkan perilaku Alan yang suka serong. Dia meminta bantuan Mitchell untuk menasihati beliau ya, Lur, dan ngomong langsung ke beliau, jangan begitu. In Russia, they consider me very good. I'll have another cup. Okay. Maybe you don't remember, you were having a little trouble walking. You need anything, honey? No, I'm fine.
Dan malam itu Laura terlihat nggak mood sama sekali untuk bergelut dengan Pak Alan karena Laura masih kesal dengan kasus malam kemarin dia dicueki itu lur. Dan esok paginya dapat kita lihat bagaimana Laura setiap hari mengurusi si kecil semenjak si suster cuti. Dia benar-benar kesusahan dan Pak Alan yang sibuk latihan membuat si Mitchell yang setiap hari di rumah selalu bertatap muka dengan si Laura ya lur. Mereka pun mulai bisa saling memahami karena keseringan berduaan lur. Dan oleh karena itu pula si Mitchell pun jadi sangat dekat dengan adik terenya itu ya lur yang bernama si Tom itu lur. Hanya satu-satunya kawan dia main di rumah lur. What did he say? No, I have to go home. Well, Now we can see. Now we won't hurt our eyes, huh? Dan malam itu saat Pak Alan tertidur lelap, Laura memutuskan untuk berenang lor. Dan si Mitchell yang belum bobok pun tanpa sengaja melihat. Nah usai berenang betapa terkejutnya Laura ketika Mitchell menyapanya lor. Soalnya ngobrol malam-malam jadi gimana gitu ya lor. Dan Laura pun kaget nggak karuan lor, apalagi Pak Alan tengah tertidur lelap ya lor di kamar. Nggak mungkin berdua sama anaknya lor. Itu pikir Laura. Good night. I didn't see you there. I'm just having a last cigarette. Sleep well. You too. Seminggu berlalu dan Mitchell pun mulai menyatu dengan keluarga baru bokapnya ini. Dia menikmati hari-harinya di sini dan dia pun mampu menjadi kakak yang baik untuk si Tom Miller. Nah Laura yang baru memulai bisnis terlihat mulai sibuk dan si Mitchell yang jago dalam urusan bisnis karena itu jurusan kuliahnya ya lor. Mencoba membantu si Laura yang nampak keteteran karena juga ngurusin si kecil di rumah lor. Dan menariknya lagi kemanapun Alan pergi belakangan ini dia selalu membawa Mitchell dan Laura lor. So Mitchell pun jadi nggak canggung lagi bersama dengan Laura karena hampir di setiap waktu dia bersama dengan Laura. Saat latihan tenis bokapnya cedera lur. Kaki beliau terkilir gara-gara si Mitchell kasih bola yang sulit untuk beliau ambil lur. Dan Mitchell memapahnya, namun si bokap nggak mau dan menolak dengan kasar lur. Beliau marah sama si Mitchell karena ngasih bola yang sulit lur. Terkejutlah Laura melihat kejadian itu. Dia pun khawatir melihat hubungan Mitchell dengan Alan lakinya itu. Like a fucking doctor. Get your fucking way. You put your lights out. Tell Freddie to bring my car up, will you? Malam itu di rumah, Laura mencoba menjadi penengah di antara mereka lur. Dia sebagai bini Pak Alan dan nyokap bagi si Mitchell. Dan malam itu untuk menenangkan suasana dia pun meminta Mitchell menemaninya keluar bersama si kecil lur. Di rumah Pak Alan nampak tidak mood sama sekali untuk melihat si Mitchell lur. Dan di mobil saat si kecil tertidur pulas di bangku belakang, si Laura mencoba memberi pandangannya ke si Mitchell tentang sosok Pak Alan. Sekalian si Laura juga curhat bagaimana dirinya merasa tertekan bersama Pak Alan selama ini. Namun demi si kecil dia mencoba bertahan. Itu curhatannya ya lur. Nah si Mitchell nampak tersentuh mendengar itu lur. Dia kasihan sama si Laura. Di tengah hujan rintip curhatan malam itu jadi sendu banget lur. Nah rasa iba si Mitchell pun membuat suasana semakin menantang. Apalagi si bocil tertidur di bangku belakang ya lur. Dan akhirnya pepet memepet pun terjadi lur. Dan si Laura nggak menolak sama sekali saat menerima sodoran dari si Mitchell lur. Nah suasana pun tak terkendali di dalam mobil malam itu ya lur. Mereka pun akhirnya secara resmi dan sah nyerok. Laura dan Mitchell benar-benar menjaga rahasia malam itu. Hari-hari pun berlalu. Suatu hari Mitchell dan Laura kembali menemani Pak Alan latihan lur. Beliau masih sakit kakinya. Dan sambil menunggu beliau latihan, Laura pun kembali ngopi bersama si Mitchell. Hubungan Pak Alan dan Mitchell putranya itu mulai membaik saat ini ya lur. Dan di rumah itu si Laura nampak nggak tentu arah lur. Dia seperti orang bingung saat Mitchell sedang ngobrol dengan Pak Alan. Laura melintas di depan mereka. Dia pun nampak curi-curi pandang ke Mitchell. Dan Mitchell memperhatikannya lur. Laura seperti ngasih kode ya lur. Ikut atuh Kang. Begitu lur. Mulailah si Mitchell kelepek-kelepek dengan si Laura ya lur. Take it for what it's worth. Whoa, look at that. Sorry I took so long. Well, you take as long as you like, baby. Come on, Michael. Let's see if we can find the old Memphis. Dan esok malam Alan membawa Laura beserta Mitchell untuk merayakan kesuksesan konsernya bersama teman-temannya yang lain. Dan di situ kembali lagi Alan sibuk sendiri dengan teman-temannya tanpa mikirin si Laura lur. Dan Mitchell melihat mantan si Laura yang ngasarin Laura di awal cerita tadi lur. Nah si Mitchell tiba-tiba saja mendekatinya dan langsung ngasih jurus bangong ngesot lur. Dan suasana pun kacau malam itu. Melihat itulah Laura pun pergi keluar lur, ninggalin si Mitchell. Dan ternyata Alan ada di luar karena Laura nggak mau rahasia masa lalunya terbongkar. Dia
dia pun akhirnya ngajak Alan lakinya pulang tinggalin si Mitchell ya lur. Nah pulanglah mereka dan malam itu Laura nggak bisa bobok sama sekali lur. Dia kepikiran sama si Mitchell, dia pun pergi berenang seperti biasa untuk menenangkan pikirannya ya lur. Nah esok hari dia minta bantuan Mitchell untuk nyupirin dia ngantar si kecil sekolah dan pergilah mereka lur. Sementara si Alan latihan ya lur, dan pulangnya si Laura nggak mau langsung pulang, dia ngajak si Mitchell ke Oyo lur. Ya bisa kalian tebak lah apa yang terjadi di hotel Oyo itu lur. Pastilah pepet memepet terjadi ya lur, ngeluarin keringat jagung mereka seharian di sana lur. Laura on fire banget siang itu lur, dan mereka di sana sampai larut malam. Dan Alan pun menjemput sendiri si kecil karena si Laura lupa ya lur, karena asik berduaan sama si Mitchell lur. Saat pulang malam itu mereka diam-diam masuk ke rumah lur. Sempat dia terkejut melihat Alan terbangun. Nah di situ Alan pun mulai sedikit curiga dengan mereka ya lur. We went to a movie. Did you have a good time? Why'd you ask me? We didn't. Yes, it was interesting. Dan esok pagi Alan meminta pepet memepet sama si Laura, dan Laura dengan terpaksa meladeninya lur. Namun dia nggak mood sama sekali, namun tetap meladeninya lur. Dan Laura langsung nangis, dia merasa bersalah banget telah nyer sama si Mitchell pula. Dan heranlah si Alan melihat Laura tiba-tiba menangis lur, ada apa ini? Namun Laura nggak mau bilang kenapa-kenapa, dia bilang sedang tak enak hati aja. Alan semakin penasaran lur, kenapa si Laura kayak gini, nggak pernah dia begini. Dan malam itu mereka pun makan malam bersama lur. Saat Alan sedang mau tawota dengan temannya, Laura dan Mitchell malah pandang-pandangan lur. Di situ Alan akan mengadakan sebuah pesta. Alan meminta Mitchell mengundang bininya juga lur. Mitchell menyetujui itu, dia pun mengundang bininya datang. Saat Alan sedang santai, Laura dan Mitchell kembali curi-curi kesempatan pepet memepet lur. Nah suasana pun mulai kacau lur. Hari itu hari pesta dan bininya si Mitchell pun telah datang. Ini dia bini Mitchell lur. Mitchell nampak gusar ya lur. Dia takut semua akan terbongkar, dan Laura juga gusar karena dia nggak ada kesempatan bareng Mitchell lagi karena Mitchell udah ada bininya di sini ya lur. Laura pun nampak mencari-cari di mana si Mitchell di tengah keramaian pesta. Padahal saat itu dia tengah dansa dengan lakinya ya lur. Dan saat si Laura sendirian, Mitchell merasa aman dan dia menemuinya dan membisikkan sesuatu. Ternyata bokapnya melihat dari kejauhan. Nah di situ Alan pun tahu ada sesuatu yang disembunyikan mereka dari dirinya lur. Di situ Alan membisikkan kalau dia akan pergi lur. Karena kekecewaan si Laura itulah, malam itu Laura pergi ke hutan menemui mantannya yang digebuk si Mitchell kemarin lur. Laura pun malam itu pepet memepet sama dia di tengah hutan ya lur, karena Laura benar-benar kacau hatinya lur. Dan si Alan pun malam itu tak jauh beda dengan si Laura, dia juga benar-benar kacau. Nah tibalah waktu si Mitchell berangkat lur, dan dia pun pamit. Si Laura nampak slow-slow aja, tapi hatinya perih banget ditinggal sama si Mitchell ya lur. Laura, what do you want? Do you love her? You are the one who doesn't know what he wants. I'm asking you, what do you want? Taxi's here. You ready? I am. Usai si Mitchell pergi, Laura terbaring di tempat tidur. Dia nampak kosong banget lur. Alan pun semakin curiga, kok dia sedih banget dengan kepergian si Mitchell. Laura tak menanggapinya lur. Dan malam itu kembali lagi Laura menemani si Alan lakinya itu untuk konser lur. Dan di dalam mobil Laura akhirnya mengakui sesuatu lur sambil menangis, bahwasanya dia mendapat tawaran bisnis dari pengusaha Jerman dan dia akan dibayar mahal. Dia memilih akan menerima tawaran itu. Nah ini semua membongkar masa lalu si Laura, bahwasanya dia adalah tukang gelut dulunya lur. Dan Alan itu sebenarnya nyelamatin kehidupan Laura dari dunia hitam itu ya lur. Nah mendengar itulah akhirnya si Alan memberhentikan mobil dan meminta Laura pergi meninggalkannya untuk berangkat ke Jerman. Mereka pun akhirnya berpisah lur. Cerita film ini pun akhirnya tamat lur. Karakter Alan yang diperankan oleh Mindy yang Ripton merupakan sebuah penampilan paling keren di film ini lor. Memang nggak salah beliau pernah menjadi nominasi sebagai Best Actor in a Supporting Role di ajang Oscar lewat filmnya Cross Creek tahun 1983. Kematakan beliau sebagai seorang aktor benar-benar terlihat di sini ya lur.
Dia mampu membawa kita ke dalam dunianya, cool, berwibawa, dan sangat dihormati. Karakter itu benar-benar masuk ke penampilan beliau ya lur. Kondisi cerita sebenarnya biasa-biasa aja lur. Dari awal film kita sudah bisa menebak mau kemana arah film ini. Semua terlihat jelas dengan kedatangan tokoh Mitchell yang diperankan oleh Darren Barus, dan telah menunggu pula di rumah karakter muda si Laura yang diperankan oleh Dina Korzun. So cerita film ini gampang banget kita tebak lur. Budget film ini sebenarnya tak terlalu besar juga sih lur. Seperti yang gue bilang di awal kan gede, sebenarnya nggak terlalu besar juga lur. Makanya Irasa itu banyak mengakali latar film dengan berbagai tembakan close up gambarnya untuk menyembunyikan latar yang tak terlalu bagus atau mungkin sempit ya lur. Bahkan pemandangan kota pun di film ini seperti sepi manusia lur. So itu tak terlalu bagus untuk digambarkan sebenarnya. Kecuali film ini masuk ke genre horor sih nggak apa-apa suasana kota seperti itu ya lur. Harusnya ada keramaian menurut gue lur, dan kota yang diperlihatkan juga ya nampak dibuat-buat gitu lur. Tak ada yang mengejutkan yang ditampilkan di film ini kecuali penampilan para aktornya yang menurut gue semua pada tampil totalitas ya lur. So itu membuat film ini sedikit naik rating di mata gue lur. Film ini memberikan gambaran ke kita bagaimana suasana kosong yang dialami oleh si Laura karena merasa tertekan oleh ulah si Alan, membuatnya dengan gampang terpengaruh dengan keramah tamahan si Mitchell. So pelajarannya adalah kita dituntut untuk saling menghargai dan saling perhatian sebagai pasangan. Acuh, cuek ataupun egois hanyalah membuka pintu untuk setan masuk ke dalam sebuah hubungan ya lur. Jaga hubungan, jaga diri, jaga hati, jangan tak kabur. Saatnya gue apa lur. Ciao.